Inget-inget ya, gila gue kapan ngedorong anak gue dari tangga. Karena aku agak ini kadang-kadang ingetannya agak jelek gitu. Cuman aku ingat anakku pernah jatuh dari tangga, tapi aku nggak di situ, aku lagi di kamar atau apa gitu. Edward yang ngelihat anakku jatuh dari tangga karena dia lagi sakit kalau nggak salah, si anakku ini kalau nggak salah Aisyah deh. Tapi aku lagi nggak di situ, itu doang yang aku ingat, anak pernah jatuh dari tangga. Selain dari itu ya kali gue dorong dari tangga. Dengan nomor Kemarin yang terbaru di posting pun itu kan, di caption 901 yang PDT mungkin bisa ya inilah dari kawan-kawan media juga bisa melihat kedekatan Kim sama anak. Silahkan masuk ke ruang dari sidang. story-nya, dari waktu kebersamaannya, dari sosial media. Kalau anak itu udah merasa trauma kan juga kawan-kawan bisa melihat sendiri. Anak itu juga kan nggak bisa dibohongin kan, karena masih kecil dari Nggak bisa perasaannya. berbohong mereka. Bisa, Iya. makanya kami juga kalau mendapatkan panggilan nanti dari KPAI berapa, ya kita siap kok menjelaskan gitu. Anak-anak Kim terlihat bahagia, bilang sayang sama ibunya. Kita itu siap kan kok, misalkan kayak anak-anak harus dibawa, terus anak-anak di psikotes atau apapun itu. Iya. Dilihat anak-anaknya apa mereka ngerasa ada trauma apapun sama aku, bisa kok, nggak apa-apa gitu. Ayo. Iya. Jadi dari pihak itu juga bilang katanya ada kekhawatiran selama tinggal sama Hakim pasca proses perceraian ini, apa aja yang diajarkan, apalagi katanya Hakim itu sering ada jorok dan juga pasal. Itu enggak sih, sama sekali tidak. Aku nggak tahu yang ngomongin yang mana ya. Cuman so far ya, yang aku ajarkan ke anak itu sholat. Tiap hari saya sholat bareng sama mereka. Terus mereka masih ngaji. Tadi ditanya ya, si Edward apa akan melakukan apa namanya sesuai dengan ajaran agama segala. Oke, iya, sholatnya iya, puasanya kagak, memang nggak pernah puasa, ngaji aja nggak bisa, cuman ngerti ngajarin anak alif bata. Kalau dari saya puasa setiap Ramadan, puasa alhamdulillah. Terus ngaji saya pernah hatam kok. Sholat sekarang pun saya sholat 5 waktu alhamdulillah. Insya Allah terus begitu. Cuman kalau mau apa ya, kayak anak kecil gitu loh, mau compare apa segala macam. Oke, sekarang anak itu kebiasaannya mereka sholat bareng aku, kalau nggak bareng neneknya, kalau nggak bareng omnya dan tante aku dan sepupu aku di kamar mereka. Terus kita mengajarkan mereka dan mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan berdoa, keluar rumah, masuk mobil, apa segala macam masih diajarkan semuanya. Terus mereka selain itu masih mengaji, masih setiap minggu 2 kali. Terus selain itu belajar berenang juga, belajar membaca juga. Semua ini kan apa ya, yang ngaji dan yang sholat itu saya lanjutin. Bukan berarti saya udah nggak sama dia terus tiba-tiba nggak stop semuanya, ya kan? Itu kan kekhawatiran dia. Selain itu kekhawatiran dia apalagi, cuman itu doang. Nggak mikirin soal nafkah anak-anak, khawatirannya. Karena kan sebenarnya basicnya itu sebenarnya bukan nomor 1 tuh, bukan agama sebenarnya. Nomor 1 tuh how to keep them alive. Makannya gimana, hidupnya, rumahnya gimana, itu dulu kan, baru habis itu agama. Cuman dia mungkin merasa kayak aku itu udah nge-cover semuanya, jadi dia aman gitu, jadi nggak perlu dia pusingin, nggak perlu dia pikirin. Ngerti nggak sih? Jadi kayak basicnya itu anak-anak harus dikasih makan, hidupnya sehat, nyaman. Aman nggak? Aman. Kalau udah semua aman, baru habis itu kita pikirin oke, agamanya gimana ya. Aku belum ngomongin sekolahnya nih, agamanya gimana ya, mereka diajarin berakhlak baik nggak di rumah,
Mereka diajarin please, thank you, assalamualaikum, hal-hal yang baik, nggak boleh berantem, ayo kita ngomong yang baik-baik, hal-hal kayak gitu. Sampai saat ini Mas Edward masih memberikan kewajiban untuk Terakhir itu akhir Mei dia mengirim 1,5 juta untuk dengan catatan untuk anak-anak ngaji, dan itu dalam 1 bulan sudah habis sekalian sama admin fee saat itu buat 2 anak 1,5 juta itu langsung habis, udah selesai. Kaki mungkin nggak sih dengan Mas Edward melakukan pengaduan ke PPA itu berusaha untuk mendapatkan hak asuh anak-anak ini? Iya, antara dia mau berusaha mendapatkan hak asuh anak, kalau enggak co-parenting, jadi bersama ya. Iya, maksudnya bersama. Cuman awalnya pun aku juga maunya gitu, co-parenting. Tapi kenapa lama-kelamaan kok dia tidak kasih lihat kalau dia peduli sama anak-anaknya. Jadi so far itu dia ngasih lihat dia pedulinya itu hanya lewat Instagram aja, supaya semua orang bisa melihat dan validasi kalau dia adalah bapak yang baik. Tapi kok nggak pernah japri, nggak pernah nanyain anaknya gimana, nelpon kayak apapun itu, ngirim uang 1 juta sebulan kayak buat anak. Bukannya saya minta, bukannya saya butuh, cuman itu ngasih lihat kalau oh ternyata lo masih mau nafkain buat anak-anak lo, gitu loh. Jadi lama-kelamaan kok nggak ada care-nya gitu. Terus jadinya ada rasa ketakutan, kok beda ya dari Edward yang dulunya saya kenal, yang sebelum kita pisah, yang dia mencoba untuk selalu ada buat anak. Oh ternyata itu aku lama-kelamaan mikirnya kayak oh itu hanya bagian dari manipulasinya aja terhadap saya, bagian dari ya gitu narsisistik apalah. Sedang berikutnya mungkin kapan dan agendanya? Jadwalnya sih tanggal 6 ya. Tanggal 6 tapi melalui court. Kuat semua, jadi kita Sebulan. udah selesai nih, udah selesai. Oh iya Pak, Udah. Sebulan melalui akhirnya court final. dan seminggu kemudian akan musyawarah mungkin apakah akan dilakukan putusan pada tanggal 17 atau diundur lagi. Terus semua